kami tetap setia. Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap pemerintah terhadap TNI di Papua tidak jelas karena tatanan negara sedang tidak jelas. Apa bukti negara ini sedang tidak baik-baik saja? Buktinya dilihat dari kacamata intelijen. Intelijen adalah mata dan ujung tombak dalam lembaga negara. Bila mata dan ujung tombak negara itu telah buta dan lumpuh, maka negara dalam ancaman besar, yaitu ancaman besar bagi sebuah lembaga vital yang bernama negara. Intelijen bisa lumpuh dan buta karena kenapa? Karena badan intelijen negara terinfiltrasi, telah disusupi musuh, telah disusupi asing atau ditunggangi kepentingan penguasa. Politik intelijen adalah politik negara yang harus bersifat independen, dibangun dalam rangka tujuan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dan kewaspadaan nasional sebuah negara, dan bukan untuk kepentingan sepihak penguasa atau presiden yang sedang berkuasa. Saya 10 tahun di dalam dunia intelijen dan 5 tahun di dalam tugas operasi militer. Ilmu intelijen bilang, jika ingin hancurkan sebuah negara, maka hancurkanlah institusi penegak hukumnya. Salah satu institusi penegak hukum yang kita punya di negara ini adalah apa? Yaitu polisi. Memangnya polisi sekarang sedang baik-baik saja? Siapa bilang polisi sedang baik-baik saja sekarang? Mulai dari kasus hukum yang terlibat adalah polisi, mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa, kasus Bodong, dan belum selesai kasus yang lain-lainnya, sudah muncul yang lain. Itu kalau dilihat dari ilustrasi gunung es, hanya terlihat atasnya saja, sekitar sepertiga yang terlihat di permukaan seakan masih kecil, tapi kalau dilihat ke bawah, ke dalam, atau 2/3-nya, maka institusi penegak hukum sedang dalam ancaman besar. Inilah yang saya bilang negara ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu apa yang dilakukan DPR mewakili mayoritas partai-partai politik itu? Orang yang merancang bunuh orang dengan dirancang dulu dengan by design untuk berbohong. Seperti polisi tembak polisi di rumah polisi, yang rumah polisi ada dipasang CCTV, yang pasang juga adalah polisi. Kalau penegakan hukum di negeri ini sudah tidak benar, bagaimana nasib tatanan hukum negara ini? Itu baru polisi dan belum lagi yang terjadi pada hakim dan lain-lain. Ketika tatanan hukum dan penegak hukum di negara ini sudah hancur, tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap hukum, maka apa yang terjadi? Akan terjadi hukum rimba. Kalau di dalam masyarakat sipilnya sudah terjadi hukum rimba, siapa yang akan di depan? Siapa? Yaitu adalah TNI. TNI pasti itu akan mengendalikan negara ini. Pasti itu. Mari kita lihat kasus Papua. Berapa anggota TNI yang mati gugur di Papua? Kenapa banyak korban dari kalangan TNI? Kenapa? Karena TNI bingung dan linglung. TNI sudah berada di sana, di Papua, tapi masih mikir undang-undangnya. Undang-undangnya bilang kita harus tunduk dan turun berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sekarang orang nomor satu yang mengambil keputusan politik itu tidak pernah mengambil keputusan sampai hari ini. Karena katanya di sana itu adalah KKB. KKB itu apa sih? Kelompok kriminal bersenjata. Apa KKB? Katanya adalah kelompok yang hanya membawa kejahatan. Tapi kriminal kok setiap hari bisa membunuh TNI? Padahal gerombolan pengacau keamanan ini mengatakan, kami ini tentara pembebasan nasional Papua Barat. Itu sudah pengakuan mereka loh. Kalau mereka sendiri sudah mengatakan seperti itu, pengakuan ini ingin lepas dari NKRI Nusantara. Mereka adalah siapa? Mereka berarti adalah separatis atau pemberontak negara. Kalau sudah sebagai separatis dan pemberontak negara, maka jalan satu-satunya politik negara melalui DPR dan Menko Kupolham adalah tegakkan operasi militer. Jadikan Papua sebagai DOM, daerah operasi militer, sehingga TNI jelas dalam melaksanakan tupoksinya tugas di Papua. Tapi sampai hari ini tidak ada perintah tersebut. Tapi TNI disuruh ke sana, ke Papua. TNI disuruh apa di sana? TNI hanya disuruh bunuh diri di sana. Katanya disuruh membantu polisi. Membantu polisi apa? Di Papua katanya untuk menegakkan hukum. Memang tentara itu di sana disuruh bantu tegakkan hukum. Tegakkan hukum itu adalah tugasnya polisi. Tentara itu didesain untuk operasi militer. TNI bukan untuk penegakan hukum. Inilah yang saya katakan tumpang tindih. Negara kita sedang dalam keadaan tatanannya tidak baik-baik saja. Orang yang seharusnya mengambil keputusan itu tidak tahu apa-apa, padahal dirinya ingin disebut juga sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Kalau sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, harus segera ambil keputusan politik, langkah dan tindakan strategis.
Tapi sampai hari ini, detik ini, tidak pernah ada mengambil keputusan politik sebagai seorang negarawan yang harusnya melek, paham dan cerdas terhadap geopolitik dan geostrategi negara ini. Kanjeng Senopati Putra Wangsa Mataram, Indonesia Siaga 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.